Bapa di sorga, kami hari ini sungguh mengucap syukur karena bisa datang, punya kesempatan untuk berkumpul berjemaat bersama-sama, bernyanyi, mempelajari firman-Mu, dan menjalin satu persekutuan sesama kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan kiranya pimpin kami semua, biarlah kami selalu rindu akan saat-saat seperti ini. Rindu menyanyikan lagu, mengekspresikan hati kami kepadamu. Rindu untuk mempelajari firman-Mu. Rindu satu dengan yang lain Tuhan, sesama anak-anak-Mu. Pimpinlah kami. Kiranya kami dapat mempersembahkan hati kami kepadamu Tuhan. Puji hormat sekali lagi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke, sudah mantap? Ya. Jangan diutak-atik lagi. Baik. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Agak terlalu besar sedikit mungkin. Ya. Pasal 7 dari Injil Lukas. Coba kita lihat pasal 7 dari Injil Lukas. Ya. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk membaca dari ayat 36. Ya. Ini ya. Mulai dari ayat 36. Karena panjang sampai 50, jadi saya bacanya, jemaat sekalian perhatikan sambil dengarkan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil ia berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di bagian lain di Injil Matius, ya, cerita ini kurang lebih sama. Ada murid yang berkata, walah minyak wanginya begitu mahal. Ya, kalau dijual harganya lumayan tinggi ini. Bisa dibagikan kepada orang miskin dan lain sebagainya. Tuhan Yesus bilang, ya, orang miskin selalu ada sama kalian, tapi saya tidak selalu ada pada kalian. Ya. Apa yang diperbuat oleh perempuan ini akan selalu dikenang dimanapun Injil diberitakan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini perempuan ini siapa? Ini perempuan ini. Ini kejadian di kota Betani. Simon yang mengundang Tuhan Yesus makan ini dikenal dengan Simon si kusta. Dia adalah orang Farisi yang sakit kusta. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan kustanya sehingga dari seorang yang hina, sakit kusta kan dijauhin orang. Ya. Orang semua, kusta nggak boleh dekat sekarang aja. Virus corona, wah gitu ya dong. Ya. Repot sekali ini Chinatown jadi sepi gitu ya. Dan ya saya di post video yang lucu sekali. Ada ibu-ibu yang matanya sipit di airport, batuk-batuk, semua orang lari dari dia gitu, tinggal dia sendiri. Kasihan juga gitu, padahal mungkin batuk biasa aja gitu kan. Nah, ini Simon ini yang dari sakit kusta sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia buat perjamuan di rumahnya. Dia buat perjamuan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi dia orang Farisi. Ya, orang Farisi merasa tidak begitu berdosa. Sedangkan perempuan ini siapa? Ya, perempuan ini kelihatannya dia Maria. Ya, mungkin kakaknya Lazarus. Di kota Betani juga. Dan kakaknya yang satu lagi namanya Marta. Tapi dia perempuan yang berdosa. Perempuan yang berdosa. Nah, perempuan yang sangat berdosa itu kira-kira dosanya apa? Curi di supermarket gitu? Kelihatannya bukan gitu ya. Nah, perempuan yang sangat berdosa ya, ini kelihatannya jual dirinya. Wow. Kota tidak begitu besar gitu. Ada perempuan yang jadi kupu-kupu malam. Kira-kira semua orang di kota itu tahu nggak? Ya, tahulah. Mungkin banyak langganannya ada duduk di situ juga gitu. Ya sehingga mereka ya pusing juga ini. Ya. Tapi perempuan ini sekarang ini dia datang, dia dengar Yesus ada di rumah Simon. Dia datang ke situ ya. Dia datang ke situ dan dia katanya datang menangis. Ya. Menangis. Bukan menangis tanggung-tanggung, ya, tapi menangis sungguhan sehingga air matanya berderai-derai. Kamu bisa bayangkan. Sampai cukup untuk membasahi ya, kaki Yesus. Cukup untuk membasahi kaki Yesus. Enggak bawa lap pakai apa? Lap pakai rambutnya, saudara. Dia lap pakai rambutnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia perempuan berdosa. Mengapa Tuhan Yesus begitu sayang kepada keluarga ini? Ketika Lazarus sakit mau mati katanya, ya, Marta kirim berita kepada Tuhan Yesus, orang yang kau kasihi sakit. Bayangkan. Berarti Tuhan Yesus sayang sama siapa? Lazarus. Sehingga ada banyak arkeolog dan banyak ini penafsir semuanya berkata, sangat mungkin tiga bersaudara ini, Marta, Maria, dan Lazarus, ya, ditinggal oleh orang tua. Sehingga mereka yatim piatu dan di sana tidak ada rumah karena kasih. Ya, dan apa yang terjadi, ya toh, mau makan, mau tetap mempertahankan hidup, ya enggak. Banyak laki-laki nggak benar juga lihat, wah ini mulai tumbuh besar satu ini, cantik juga mukanya, segala macam, ya toh. Dan sehingga Maria jatuh ya, supaya bisa mempertahankan hidupnya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Tidak ada orang yang mau demikian. Ya. Seringkali, tahu nggak, orang jatuh dalam yang macam begini itu, mereka memang korban. Ada korban karena duit supaya bisa mempertahankan hidup, ya, cari duit sehingga dibohongin. Katanya kerja di restoran tapi nggak masakin orang. Ini kerja apa gitu di restoran? Gitu. Katanya jadi tukang pijit, yang dipijit di mananya gitu. Aduh macam-macam gitu ya nggak. Nah ini loh, cari duit ya toh. Ada juga yang kena korban pacarnya ya nggak. Waduh sudah dimakan jadi gimana? Terlanjur gitu ya. Banyak yang demikian ini. Saudara, whatever, kita manusia berdosa. Ya. Bukan masalah dosa kita apa dan berapa besar. Cukup satu dosa saja manusia akan masuk ke neraka. Cukup satu dosa saja. Jadi tidak ada yang perlu menghina-hina orang bahwa dosanya itu banyak sekali gitu. Ya, karena apa? Tidak diperlukan dosa yang bertonton untuk masuk ke neraka. Satu dosa saja masuk begitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maria, kita nggak tahu dia berapa pendidikannya. Karena waktu itu belum ada SD, SMP dan lain sebagainya. Rata-rata orang waktu itu jadi anak Taurat. Jadi belajar Taurat. Umur 5 tahun mereka sudah belajar baca. Sehingga bisa membaca kitab Taurat. Gitu. Hitung-hitungan dikit pasti bisa. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi dia orang cerdas. Maria ini cerdas. Dia walaupun dia berdosa, dia orang yang menantikan juru selamat. Dan dia bisa tahu juru selamat itu ada di mana sekarang, di rumah siapa. Di pasal 10 dari kitab yang sama, kelihatannya Lukas tidak menulisnya secara berurutan. Karena di pasal 10 ada cerita, nanti kita akan bahas itu lebih detail lagi. Bahwa Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Dan Maria inilah yang duduk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga dia mengenal, tidak salah lagi, bahwa inilah Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel dan semuanya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dan dia tahu sekarang Sang Juru Selamat ada di rumahnya Simon. Satu kota dengan dia. Kota Betani. Satu kota. Dan dia datang ke sana. Dia datang. Dia membawa minyak wangi yang sangat mahal saudara. Wah itu tabungannya seumur hidup itu. Dia bawa itu. Dan dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata. Sebagai ekspresi rasa bertobat yang sedemikian rupa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak orang zaman sekarang ini mempermasalahkan kekristenan yang mengajarkan bahwa masuk surga hanya melalui bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Dan mereka seringkali berkata demikian. Hanya dengan itu saja Pak, sudah bisa masuk surga. Oh iya, mau ditambah apa lagi? Tapi nanti besok-besok nanti dia berdosa lagi, gimana Pak? Tetap akan masuk surga. Wah, kalau begitu, dia bisa tiap hari berbuat dosa dong dan masuk surga dong. Wah, lain lagi ini masalahnya. Mengapa tahu nggak mengapa? Karena penyebabnya apa? Kenapa banyak orang berpikir demikian sekarang ini? Karena banyak orang Kristen menunjukkan di dalam hidupnya kehidupan yang tidak sungguh-sungguh bertobat seperti Maria ini. Saya kasih tahu Anda. Apakah Maria ini air mata buaya bohongan? Semua orang di ruangan ini bisa dibohongin dia. Tapi ada satu yang kakinya sedang basah itu yang tidak mungkin dia bohongin. Betul nggak? Yang tahu persis hatinya taubat atau ini air mata buaya. Ini.
Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus tidak tahu dia siapa? Sehingga katanya orang-orang semuanya. Ini kan Simon orang Farisi. Dia bikin ucapan syukur, teman-teman yang diundang orang apa? Farisi juga banyak. Ya. Sehingga mereka semuanya mulai gini. Nih kalau dia beneran nabi. Ya, dia tuh mesti tahu ini perempuan ini bikin apa malam-malam. Dulu. Ya. Begitu. Mereka pikir Tuhan Yesus tidak tahu. Oh Tuhan Yesus tahu. Sampai ke lubuk hati perempuan itu yang terdalam semuanya Tuhan tahu. Ya. Seberapa dia bertobat dan seberapa dia menyesali perbuatannya Tuhan tahu. Orang lain bisa dibohongin. Tapi perempuan ini dan Tuhan tahu persis. Bayangkan dia menangis terus sampai air matanya berderai-derai. Dan kaki Tuhan Yesus basah. Air mata berapa banyak cukup untuk cuci kaki? Sudah. 1-2 tetes tak bisa. Ya. Cuci kaki. Dia lap pakai rambutnya. Tuhan Yesus mulai bilang, Simon, Simon. Ya. Karena Simon termasuk yang ikut-ikutan. Wah ini kalau dia nggak tahu ini siapa ini gimana dia Tuhan. Tuhan Yesus, Simon, Simon. Saya ada pertanyaan untuk kamu. Simon nggak tahu itu teka-teki yang ada jebakan untuk dia. Ada 2 orang dia bang. Utang sama pelepas uang kalau zaman sekarang ini apa tau nggak? Ya. Satu utang 500, satu utang 50. Ya dua-dua nggak bisa bayar. Ampun, ya toh. Ini datang mau ambil TV, mau apa, tak mampu bayar. Lalu pelepas uang itu bilang, oke lah, saya anggap kalian saudara, nggak usah bayar lagi. Yang mana yang paling bersyukur? Yang mana yang paling bersyukur? Simon pinter loh, bener nggak? Pinter nggak ya? Oh pinter, jawabnya tepat. Pasti yang hutangnya yang diampuni yang paling banyak. Benar Simon, kau jawab dengan benar, kau pinter Simon. Kau pinter katanya. Ya, sejak aku datang katanya engkau tidak mencuci kakiku. Ya. Karena begini, ini zaman dulu bukan pakai sepatu macam ini. Pakainya tuh sendal jepit yang pakai diikat-ikat gitu. Dan jalanannya nggak aspal. Jalannya kira-kira jalanan kayak di kebun sawit gitu. Ya, berdebu. Ya enggak. Maka itu di depan rumah orang ditaruh tong, ya. Kalau orangnya tuh sangat dihormati. Tuan rumah itu keluar cepat-cepat. Datang. Wah, sebentar. Wah, dibersihin kakinya. Gitu. Tapi kalau datang tuh kacung dilihatin aja. Deh, bersihin kaki dulu, bersihin. Wah, apa gitu. Ya kan gitu. Ya. Jadi sangat tergantung nih sekarang nih. Yang didatang nih sangat dihormati nggak ini? Ya nggak? Nah, kalau model Pak Jokowi datang apa enggak? Ya nggak? Bukan cuma dibersihin kaki nggak, cari kain yang paling paling bersih gitu. Berarti waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Simon itu menghargai Tuhan Yesus seberapa? Kenapa dia tidak cuci kakinya? Simon masih belum nangkap 100% bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kalau Herodes yang datang, ya, saya pikir Simon akan panik dan nggak tahu siapkan apa. Bukan cuman cuci kakinya Herodes, tapi apa? Dicium-ciumnya. Tapi sekarang dia tidak lakukan itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, Simon, aku datang. Engkau tidak mencuci kakiku. Ya, tetapi perempuan ini, dia mencuci kakiku dengan air matanya. Simon, aku datang, engkau tidak mencium aku.
Tapi perempuan ini sejak aku datang, tak henti-hentinya dia mencium kakiku. Mengapa? Justru karena hutangnya yang banyak, dibebaskan. Justru perempuan ini merasa sangat berdosa. Sangat berdosa. Oh, saya sudah khilaf dalam hidup ini. Saya sudah salah, saya sudah khilaf. Mestinya lebih terhormat mati kelaparan daripada masih begini. Dan lain sebagainya. Dan dia sudah salah. Sudah salah, amat salah. Sehingga air matanya berderai-derai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi ke soal yang tadi. Mengapa hari ini banyak orang mempertanyakan orang Kristen. Wah, enak sekali lu masuk surga hanya main bertobat percaya. Percaya aja. Lah iblis juga percaya katanya. Persoalannya sebenarnya. Yang Tuhan maksudkan kemudian menulisnya melalui Yakobus adalah pertobatan yang sungguh sampai ke dalam hati. Adalah percaya yang sungguh sampai ke dalam hati. Yang sebenarnya telah mencabik-cabik hatinya. Yang berkata, Tuhan, aku telah salah Tuhan. Telah sangat amat salah Tuhan. Saya orang berdosa Tuhan, saya salah. Saya sebenarnya tidak mau begitu punya. Sekarang saya menyesali semua itu. Kalau hidup ini boleh diputer ulang Tuhan. Diputer ulang kayak jam gitu. Sudah bisa diputer ulang. Saya mau puter ulang hidup saya. Dan tidak mau melakukan itu lagi. Saudara, inilah pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh merubah hidup orang. Pertobatan inilah yang mendorong perempuan ini. Kamu kira dia tidak malu? Ya, ini bukan ngendap-ngendap ke tempat orang sepi, kemudian bersihkan kakinya. Bukan, ini di pesta loh, pesta saudara. Pesta. Ada Simon ini orang yang terkenal. Ya toh? Mungkin separuh kota udah dia undang sama dia. Ya nggak? Ada justru di pesta itu dia datang. Mempertontonkan dirinya sedemikian rupa dengan air mata yang berderai-derai. Dia tidak lagi sedikit pun mempedulikan harga dirinya. Dia tidak sedikit pun lagi memandang atau coba-coba berpikir saya ini bakalan ditertawain oleh semua orang di pesta itu. Tidak. Hatinya mendorongnya. Ya, saya harus pergi. Saya harus pergi. Di bagian lain Alkitab dicatat. Ya. Tuhan Yesus bilang apa? Ketika dikritik minyak wanginya yang begitu mahal. Dia bilang perempuan ini meminyaki aku untuk mengurapi aku ya, dalam kuburan nanti. Berarti ini adalah kesempatan terakhir untuk berbuat bagi Tuhannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapakah kita bertobat? Seberapakah kita serius menyesali dosa kita? Seberapakah? Betul-betulkah itu ada sampai ke dalam lubuk hati kita? Sehingga memikirkan saja kita bulu kita berdiri. Ya. Ngeri, saya ngeri. Ya. Kalau bisa kembalikan lagi ke keadaan itu saya ngeri sekali. Nah pertobatan yang demikian inilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang saya bilang engkau bisa membohongin siapapun juga di muka bumi ini. Tapi kau takkan mungkin bisa membohongi orang yang kakinya sedang dicuci dengan air mata itu. Karena dia tahu sampai ke lubuk hatinya. Seberapa dia menyesal. Seberapa dia bertekad. Selanjutnya takkan mau mengulangi itu lagi. Selanjutnya mau menjadi orang baik.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa beda kekristenan dengan umat agama lain yang menyeru-nyerukan berbuat baik juga? Apa beda kekristenan dengan agama lain yang katanya berbuat baik? Sekarang ini penuh dengan cerita video pendek segala macam ini ya, tentang berbuat baik. Apa bedanya kekristenan dengan semua yang lain itu? Saudara tahu, saudara nangkap bedanya apa? Kalau semua yang lain itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mereka menyesal, sudah berbuat salah, tapi takut suaminya. Takut suaminya, kalau suami lagi kerja 3 bulan di luar gimana? Kan gak ada suami lagi. Mereka menyesal, mereka takut ini dan itu. Mereka takut malu dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekristenan beda. Kekristenan percaya bahwa ada Dia yang melihat sampai ke dalam hati kita. Melihat sampai ke dalam hati kita. Yang tak mungkin kita sembunyikan secuil pun dosa dan keinginan kita yang jahat. Tak bisa kita sembunyikan pun. Nah, kekristenan percaya akan itu. Dan kekristenan didahului dengan pemahaman bahwa orang berdosa tak mungkin bisa masuk surga, biar dosa sekecil apapun. Dan kekristenan memahami kebenaran yang sangat inti. Karena manusia tidak bisa masuk surga jikalau ada dosa secuil pun. Dosa harus dihukumkan. Dan Yesus telah dihukumkan menggantikan kita di atas kayu salib. Dan untuk memperoleh penebusan itu, kasih karunia itu, kekristenan mengajarkan pengajaran yang paling intinya adalah apa? Bertobat, mengaku salah, dan mengaminkan Yesus, engkau terhukum di atas kayu salib, itu karena dosaku. Karena dosaku. Akulah yang telah sebenarnya menyebabkan engkau terpaku di atas kayu salib. Akulah. Dan melalui pemahaman yang demikian inilah, sehingga orang Kristen bukan takut polisi. Bukan takut suami, takut istri. Bukan. Kekristenan bukan takut bapaknya, ibunya. Kekristenan mengajarkan kita takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tidak mau. Mau berapa kali kita ulang-ulang datang ke kakinya untuk menangis lagi biar air mata keluar 1/2 liter. Mau berapa kali? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini kekristenan. Bedanya. Mengapa belakangan ini kekristenan agak kacau? Karena orang Kristen yang lahir baru berkurang. Sehingga bikin kacau. Kenapa kekristenan zaman dulu begitu baik, cemerlang. Sekolah Kristen zaman dulu begitu diminati, bagus. Tempat lain mau tawuran sampai jebol, sampai apa. Yang orang Kristen punya baris rapi-rapi. 20-30 tahun yang lalu. Semua orang tahu sekolah Kristen the best. Lalu mengapa sekarang jadi agak berubah kekristenan? Persoalannya adalah pengajaran kekristenan terjadi kekacauan. Terlalu banyak macam polarisasi yang mengganggu sehingga kacau balau. Injil yang mirip-mirip dengan asli.
Katanya percaya Tuhan Yesus belum bisa masuk surga. Mesti gimana? Ya mesti sempurna dulu. Lo bagaimana bisa sempurna? Bagaimana bisa sempurna? Pokoknya usaha sempurna. Ingat Pak Suhento, ada ayatnya yang berbunyi, hendaklah engkau sempurna sebab Bapamu sempurna. Oh ya. Tapi bagaimana bisa sempurna? Bagaimana bisa sempurna? Pemuda kaya di Matius pasal 19 bilang, semua itu sudah aku turuti sejak aku masih muda. Apalagi yang kurang? Tuhan Yesus tantang dia. Kalau mau sempurna, suruh apa? Juallah semua hartamu. Ya. Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku kamu. Hah? Wow. Katanya apa? Orang muda itu pergi. Yang menarik itu Tuhan Yesus nggak manggil dia lagi. Ya kan? Sini, ayo. Enggak. Tuhan Yesus nggak manggil dia lagi. Dibiarin dia mau pergilah. Malah Tuhan Yesus ngomong apa? Aku berkata kepadamu, dia bilang sama murid-muridnya. Ya, betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Seperti onta masuk lubang jarum. Lebih susah lagi orang kaya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Betul nggak? Itu seperti gajah masuk lubang jarum. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Nah, saudara, perempuan ini, dia sungguh-sungguh bertobat. Ya oke. Dia wanita yang mengerikan. Kamu bisa bayangkan satu kota di situ semua orang tahu dia siapa? Baru duduk di situ aja semua orang saudara. Mestinya kalau dia nabi, dia tahu nih perempuan ini siapa. Berarti ya dia sudah dikenal negatifnya. Tapi ya, dia datang bertobat sehingga keluarganya menjadi keluarga yang disayang oleh Tuhan Yesus. Terutama Lazarus. Sayang Alkitab tidak menulis Lazarus itu umur berapa. Ya. Tapi mereka 3 bersaudara. Bisa jadi Lazarus itu masih kecil. Ya. Mungkin baru 10 belasan. Karena ini kakaknya, ada 2 kakaknya. Gitu. Dan Tuhan Yesus datang, kalau kita baca di pasal 10, di pasal 10, Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati kaki Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mengapa Maria bisa memiliki iman yang sedemikian rupa? Mengapa Maria
bertobat sungguh-sungguh. Mengapa Maria bisa mempersembahkan minyak wangi yang begitu mahal kepada Tuhan? Mengapa? Karena dia sungguh-sungguh mengerti siapa Yesus. Dialah juru selamat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan mengapakah bisa sampai kepada pengertian yang sedemikian ini? Itu adalah hasil duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Hasil duduk di bawah kaki Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Mendengarkan pengajarannya. Menyimaknya dengan baik. Wah ini membawa efek. Ini membawa efek. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi Diaken Jaya bilang handphonenya tolong di silent-kan. Tapi masih dalam status getar. Getar, pura-pura mau kencing, turun ke bawah. Naik ke atas, dia tidak dengar Maria di rumah Simon. Sekarang tinggal dengar Maria separuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak sedikit orang Kristen macam begini. Efek dari mendengarkan firman Tuhan dengan benar, itulah yang akan menghasilkan pertobatan yang sungguh. Yang sungguh. Memang ya kita ada mohon. Ini tulisannya sudah enggak kebaca sebagian ini. Matikan dan silent. Sebagian ini. Kelihatannya masih ganti posisi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu sayang orang di depan kamu, kiri kanan kamu betul-betul sayang dia. Mau dia betul-betul jadi orang Kristen. Jangan segan kasih tahu dia. Ya, nonton Facebook nanti pulang di rumah aja. Gitu. Ya. Sekarang dengarkan khotbah dengan baik. Dengarkan khotbah dengan baik. Wah. Saya sering kali melihat dari atas di sini. Apalagi khotbah gitu lihat semuanya itu. Tahu nggak apa? Ada orang bawa pacarnya datang kebaktian dengan harapan pacarnya supaya bisa kenal kebenaran. Tapi sebentar ngomong, betapa bodohnya gitu. Ya, kalau mau pacaran saksu itu nanti di rumah gitu. Betul nggak? Lagi di sini, duduk di sini, dia ajak ngomong sama. Dia mau ngomong lagi. Begitu. Ya, apalagi dia main-main handphone, ambil aja kantong. Dengan sana. Begitu. Baru ada gunanya kau bawa dia ke sini. Kalau tidak, cuma bawa dia ke sini untuk pacaran. Ngawurnya bukan main. Betul nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mendengarkan ini sangat penting. Mendengarkan. Baru bisa masuk. Bisa nyusun dengan benar kebenaran di dalam otak kita. Kita tuh masih mendengar dengan baik. Banyak orang salah dengar khotbah karena apa? Ada gangguan-gangguan, ya entah apa gangguan. Saya ini pengkhotbah yang paling cemburu, saya kasih tahu. Benar. Ya. Kenapa? Karena saya orang yang khotbah serius. Saya orang yang khotbah serius punya. Gitu. Super serius. Jadi kalau saya khotbah serius, orang dengar nggak serius gimana? Nggak bisa. Saya itu khotbah dengan serius. Dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap. Saya khotbah dengan serius. Sampai capek. Yang dengarnya sambilan dia. Mana bisa. Kalau kamu bawa pacarmu, bawa anakmu,
bawa suamimu, bawa istrimu, bawa temanmu datang supaya bisa ngerti kebenaran. Jangan duduk paling belakang. Kita bisa maklum kalau Pak Paul sama Bu Lani di situ gitu. Tapi kamu bawa orang baru duduk paling belakang di situ gitu. Bagaimana? Ya nggak? Bisa ngerti gitu. Terlalu banyak gangguan di sana. Duduk dia di depan. Ya. Sedikit saja dia nggak konsentrasi, kamu toel dia sedikit. Lihat di sana. Begitu saudara. Nah baru kemudian hasilnya bisa benar. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita ini, ini kelihatannya seru. Di satu sisi, di satu keadaan kita bilang, ini saya mau bawa dia supaya dia mengenal Tuhan. Tapi kamu bawa dia ke sini, kurang hikmat di dalam membuat mereka mendengar firman Tuhan dengan benar. Saya sering kali berkata, saya bilang ini jemaat Grace generasi 1. Generasi 1 ini generasi yang bertobat nih, bertobat sungguh-sungguh tobat. Dengar radio, website, segala macam nih tobat nih, ya enggak? Exciting. Ketemu kemana tobat. Generasi kedua, ini sangat bahaya nih, ya enggak? Generasi kedua, sudah lahir di sini, bawa ke sini, ini ya udah santai. Jadi gini, ini bukan Kristen tobat lagi, Kristen hasil adaptasi. Ya enggak? Kristen hasil adaptasi. Ini apa? Nggak ngerti apa-apa, ya udahlah gitu. Yang lebih repot lagi nanti pikir, aduh papa mama saya kan happy kalau saya maju ke depan. Ya udah deh gue hafal aja, nanti kira-kira mau nanya apa gitu. Gitu. Nah ini bisa repot gitu. Ya enggak? Kita itu mau tuh orang bener-bener bertobat, bener-bener lahir baru. Wow, betapa indahnya. Ya. Anda bisa bayangkan. Ya. Betapa indahnya, betapa bagusnya. Dan itu bukan hanya membuat indah gereja, membuat indah rumah tangga, semuanya akan jadi baik. Begitu saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba ya, kita terapkan untuk minggu-minggu berikutnya. Jemaat itu perlu kita kasih tahu. Kalau Anda begitu ingin seseorang diselamatkan, begitu ingin seseorang mengerti kebenaran, kita perlu ada hikmat bagaimana kita bawa orang itu dan bagaimana supaya dia bisa mendengar dengan baik segala macam. Saya sering menasihati kepada mahasiswa. Sebenarnya untuk jemaat secara keseluruhan juga. Kalau kamu sendirian, ini barisnya bangkunya ada 4 ini duduknya. Kamu duduk 1 sudah. Bukan paling pinggir lagi, nomor 2. Yang datang orang satu keluarga 4 orang. Cakepnya itu mesti gimana? Kasih dia berempat duduk. Kita pindah ke, mungkin bangku yang sudah ada 3 orang masih bisa isi 1. Begitu ya perlu indah. Betul nggak? Artinya ini bukan hanya mahasiswa saja yang perlu begitu. Orang Kristen, terutama orang Kristen Alkitabiah. Kita ini orang yang sangat logis. Cerdas, karena IQ kita diberkatin. Saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan GBA. Saya bilang kalian cuma ini IQ 200. Kenapa? Karena kita ini berpikir, ini mesti gini, ini mesti gini. Dengan begitu baik. Nah, 2 perikop Alkitab yang kita baca hari ini memberikan kita pelajaran. Maria sungguh-sungguh bertobat, betul nggak? Sungguh-sungguh bertobat. Dari orang yang begitu terpuruk, dari orang yang begitu berdosa, sampai begitu banyak orang lihat dia saja sudah tahu ini perempuan berdosa. Dia bisa diselamatkan. Dia bisa ketemu Tuhan Yesus.
Bahkan dia sebenarnya mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan pelajaran yang kedua, mengapa bisa begitu? Itu tidak datang secara kebetulan. Itu datang dari keseriusannya mendengarkan firman Tuhan. Begitu seriusnya dia mendengar. Sampai-sampai Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Marta, kamu sibuk ya atas perkara yang apa namanya? Ini. Kamu sibuk Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia nggak tahu. Kalau sampai jamnya tidak ada makanan, Tuhan Yesus bisa bikin nggak? Tiba-tiba sudah telur mata sapi. Telur dadar. Apa susahnya bagi Tuhan? Apa susahnya? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa? Orang sudah dengar, sudah mengerti, artinya sudah dicerna, sudah mengerti. Itu sudah menjadi miliknya. Tidak bisa diambil lagi. Sudah jadi miliknya. Ya enggak? Sudah menjadi pengetahuannya. Nggak bisa diambil lagi. Sudah pinter. Sudah bisa jawab orang di WA. Gitu. Betul nggak? Sudah pinter. Tidak ada lagi yang bisa ambil dari dirinya. Dia menjadi murid Tuhan yang berpengertian. Makin pinter. Semuanya itu didahului dengan mendengar dengan baik. Dengan benar. Nah, inilah yang kita inginkan. Amin juga sekalian. Kita berdoa. Mari kita renungkan. Sungguhkah kita sudah mengenal juru selamat kita dengan baik? Sungguhkah kita sudah menjadi orang Kristen yang berpengertian? Seberapa serius kita mendengarkan firman Tuhan? Seberapa serius? Dan sungguh-sungguhkah kita sudah bertobat? Dan bertekad. Kalau jam hidupan kita bisa diputar ulang. Kita mau putar ulang. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami. Terangilah hidup kami Tuhan dengan firman-Mu. Supaya kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita tutup kebaktian kita. Kita nyanyi lagu nomor 170.